Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Venue cabang menembak PON ke-21 Aceh Sumut di lapangan Rindam Iskandar Muda ambruk usai diterpa angin hujan deras. Persaingan ketat terjadi antara Aceh dengan Jawa Barat di cabang triathlon PON ke-21 yang berlangsung di Pakengon, Aceh Tengah. Penyelundupan puluhan kilogram sabu-sabu melalui perairan Aceh Timur digagalkan petugas. Sejumlah pengunjung venue cabang Arung Jeram PON ke-21 Aceh Sumatera Utara mengeluhkan minimnya lahan parkir. Selain sempit, pengendara harus memarkirkan kendaraannya jauh dari lokasi sehingga menyulitkan mereka menjangkau venue. Beberapa kendaraan terpaksa diparkir di bahu jalan agar dekat dengan venue. Namun, kondisi ini justru mengakibatkan kemacetan panjang akibat antrean yang mencapai lebih dari 2 km. Pengunjung terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km ke venue. Sebagian lagi kecewa karena tidak bisa menyaksikan perlombaan cabang Arung Jeram akibat padatnya pengunjung dan kendaraan yang diparkir di badan jalan nasional. Sayangkan event sebesar ini yang 100 tahun sekali pun tidak hadir di Aceh Tenggara. Antusias masyarakat untuk menyaksikan event Arung Jeram ini tidak diakomodir oleh pemerintah daerah. Terlihat tadi tampak termasuk saya juga ribuan kendaraan masyarakat yang ingin menyaksikan Arung Jeram ini terjebak macet dan tidak bisa sampai ke venue Arung Jeram. Ini sungguh disayangkan. Artinya pemerintah daerah Aceh Tenggara belum siap buat event sebesar ini. Pengunjung bukan hanya menyaksikan lomba Arung Jeram, tapi juga menikmati pemandangan alam Sungai Alas Ketambe. Nonton Arung Jeram, kemudian kami sekalian rekreasi bawa keluarga, kemudian ya melihat hari ini final Arung Jeram. Mudah-mudahan Aceh bisa menang. Ya kita berharap dengan adanya Arung Jeram dibuat di Aceh Tenggara itu semakin dikenal oleh khususnya Indonesia dan dunia. Ribuan pengunjung datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan perlombaan Arung Jeram PON 21 di Sungai Alas Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Mereka umumnya menumpang mobil pribadi sehingga lahan parkir tidak mencukupi. Warga meminta panitia lomba Arung Jeram PON 21 menyediakan lokasi lahan parkir yang memadai untuk mobilisasi pengunjung. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Rumah milik seorang janda di tepi Nyareng, Kuala Pedawa Puntong, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur roboh akibat abrasi pantai. Akibatnya, Salmiah tak bisa lagi menempati rumah tersebut sehingga harus mengungsi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa siang saat air pasang naik dan menerjang rumah di tepi pantai. Salmiah kaget saat mendapati rumahnya sudah roboh usai pulang berbelanja. Ia sering kena lah. Ia bumi kok di kuno di bahan buih anak pupu ah. Ani hanya aku kata orangnya yang berat siapa kawan. Benar. Ini barang-barang Iwan nih. Barang na yang bulu duk. Merasa kan bulu dikatika aja kapucok aku dah. Rumah bantuan untuk duafa dibangun pada 2005 itu sudah sering diterjang ombak. Namun, abrasi merobohkan rumah yang telah ditempati Salmiah selama 19 tahun. Kini rumah tersebut tak lagi bisa ditempati. Salmiah berencana mendirikan tempat berteduh sementara di halaman depan rumahnya. Ia tinggal bertiga bersama ibu dan anaknya yang berusia 23 tahun dan ibunya berusia 90 tahun. Untuk sementara sudah
ditangani oleh Pak Beci, Pak Camat, Pak Kadisos, Pak Kepala BPPD untuk tanggap darurat awal. Saya nggak bisa janjikan apa-apa, nanti saya panggil Pak Kadis Sosial, Kadis PU ya. Kalau memang masih ada, pastilah kita kasih ya. Tapi kalau memang nggak ada, mungkin coba kita anggarkan di 2025. Ini kan tanggap darurat dulu. Salmiah sudah diberi bantuan tanggap darurat berupa pakaian dan perlengkapan salat. Amrullah menyatakan akan mengusulkan pemasangan pemecah ombak guna menghentikan abrasi yang terus menggerus pantai di Gampung tersebut. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Didampingi oleh Bapak Kejaksaan Tinggi Aceh. Penyelundupan 29,25 kg sabu-sabu melalui perairan Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur digagalkan. Petugas BNN bersama polisi dan Bea Cukai menangkap 6 pelaku dan menyita 1 kapal yang diduga kuat bagian dari jaringan peredaran narkotika Malaysia-Indonesia. Pengungkapan penyelundupan 29,25 kg sabu-sabu berlangsung di kantor BNN Provinsi Aceh pada Rabu pagi. Petugas menghadirkan 6 pelaku, 3 diantaranya ABK Oskadon. 3 ABK masing-masing PU, SA, dan AL. 3 lainnya merupakan hasil pengembangan kasus. Mereka ditangkap di 2 lokasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Narkoba itu ada 3 hal kalau kita bicara tentang narkoba. Yang pertama kita bicara tentang moral dan mental bangsa. Karena dia merusak. Maka yang terjadi adalah kerusakan generasi muda dan kita tidak mampu akan mewujudkan 2045 sebagai Indonesia emas kalau kita tidak memulai dari satu generasi, pembangunan generasi diperhadapkan dengan kerusakan narkoba ini. Yang kedua adalah bisnis haram. Tolong dicatat, ini bisnis haram. Ketika mereka menggunakan teori bisnis, maka yang terjadi adalah ekspansi pasar. Kita punya 3,33 juta warga Indonesia yang terdampak. Pengungkapan kasus ini juga dihadiri Pangdam Iskandar Muda, Wakapol Aceh, unsur Forkopimda Aceh, serta pejabat instansi vertikal lainnya. Penyelundup narkotika masih menjadikan Indonesia sebagai pasar. Upaya menggagalkan penyelundupan 29,25 kg sabu-sabu bisa menyelamatkan 50.000 anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku ditahan di BNNP Aceh. Mereka terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.